Baik teman-teman, saya lanjutin. Kemarin kita sudah mempraktekkan mengenai tentang instalasi Linux. Saya sudah mempresentasikan pada saat kita vCall seperti ini, dan kita juga atau saya juga sudah men-share materi yang sudah Ibu kasih sama kalian. Nah, hari ini saya akan melanjutkan setelah kalian mengetahui bagaimana cara instalasi Linux. Ini saya akan presentasikan kembali. Kita tetap menggunakan media VirtualBox ya teman-teman, seperti ini. Sebentar. Saya share dulu supaya kalian bisa melihatnya. Bisa dilihat teman-teman? Share Ibu. Bisa dilihat tampilannya? Halo teman-teman, bisa dilihat? Ya, nggak bisa. Bisa dilihat kah? Bisa belum Bu? Oke, siap kalau bisa. Jadi ini adalah tampilan. Belum ada. Belum ada. Siapa yang belum ada? Dava. Di mute-nya dibuka Bang, mute-nya dibuka biar kita bisa. Saya Bu, nggak tahu nge-lag apa enggak. Siapa yang nggak ada, Afik apa Dava? Yang tidak bisa melihat Afik apa Dava? Oh, saya Bu. Dava. Afik. Dava bisa dilihat, Abdurrahman bisa dilihat? Udah ada Bu, saya udah bisa. Ada, berarti jaringanmu Bang. Jadi kayak nge-lag dah. Ya, Afik berarti jaringanmu. Karena yang lain bisa dilihat, cuma kamu yang tidak bisa melihat Bang. Jaringanmu, cari sinyal Bang, cari sinyal. Digeser-geser aja handphonenya. Baik teman-teman, ini adalah. Ya, Bu, saya udah. Sudah bisa? Afik sudah bisa? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, siap. Baik teman-teman, ini saya lanjutkan materi kemarin adalah ini Debian yang sudah saya install dengan bareng-bareng sama kalian kemarin, yang sudah saya presentasikan langsung dengan kalian, dan juga materinya saya sudah share di Google Classroom. Ini adalah tampilan Linux Debian yang sudah kita install. Nih, seperti ini. Saya buka. Agak nge-lag ya Bang, karena banyak yang dibuka, jadi dia agak lama prosesnya, sebentar. Nah, sebentar. Sedang retring. Sebentar, sabar dulu. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan Linux Debian yang sudah kita install. Hasilnya seperti ini, ya. Ini kita tidak bisa menggunakan mouse, teman-teman. Ini kita nggak bisa menggunakan mouse karena dia adalah sistem operasinya berbasis CLI, bukan GUI. Kalau GUI, kalian bisa belajar seperti kalian membuka Windows. Kita misalnya pengen apapun, kita bisa tinggal klik. Tapi di sini Linux ini yang kita gunakan untuk membuat server, dia basisnya adalah CLI atau Command Line Interface. Jadi dia bentuknya adalah teks seperti ini, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Bu, sistem operasinya sudah kita install. Tapi kenapa kok tampilannya cuma hitam doang ya Bu? Tidak ada gambarnya. Kalau kita berbasis GUI, itu kita bisa double klik kayak gini teman-teman. Dia berupa grafik-grafik tampilan desktop yang indah yang bisa tinggal kalian klik saja. Tetapi kalau kita berbasis CLI ya tampilannya seperti ini. Hanya hitam dan kita bisa menggerakkan dengan kursor-kursor saja nih. Tuh, seperti itu. Ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sudah terbuka sistem operasi Linux-nya. Nah, setelah kita sudah buka seperti ini, kita kerjanya di sini, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk di dalam sistem operasi Linux ini. Pada saat pertama, kita berada di posisi adalah namanya bukan di root ya, tetapi kita masih di
bukan di root, tapi kita masih di posisinya adalah posisi user. Nah, perbedaan Bu antara user dengan root itu seperti apa? Kamu bisa bedakan. Kalau tandanya ini adalah dolar, lihat teman-teman. Bisa dilihat S yang di Debian, @debian.2s, bisa dilihat? Bisa dilihat? Tampilan Linux itu teman-teman seperti kita belajar di program. Waktu kalian kelas 10 pasti kalian sudah belajar pemrograman sama Bu Wulan. Nah, tampilannya itu hanya skrip-skrip, sintak, bahasa teks, spasi, karakter, dan lain sebagainya. Dia itu tidak bisa kita klik, jadi tampilannya ngeblank. Hanya tampilan hitam saja seperti kalian belajar pemrograman, seperti itu. Nah, ini kita posisinya ada di user. Perbedaan kita di user adalah di S. Ya, S itu posisinya di user. Nah, setelah itu kalau kita kerja apapun, misalnya kita bikin web server, database server, setting IP, terus bikin blok proxy dan lain sebagainya, semua kita harus masuk ke root. Kalau di dalam Windows ibarat kata begini, perbedaan antara user dan root. Kalau kita posisinya untuk menginstal di Windows itu kita masuknya di sistem. Sama, kalau Linux sistemnya itu root. Kalau kita tidak masuk di root, maka apapun aplikasi yang kita masukkan ke dalamnya, dia tidak akan bisa tersimpan atau tidak bisa dieksekusi. Contoh, ini kita ada di posisi adalah user. Nah, pada saat kita masuk, kita ketikkan su. Kalau di dalam Linux Debian atau di dalam Linux Ubuntu, kalau kita mau masuk ke dalam root, kita harus masukkan su atau sudo. Tapi kita kalau misalnya di Linux yang lain, Bu, misalnya saya menggunakan Fedora atau menggunakan Red Hat, itu dia menggunakan beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan, tapi perbedaannya nggak banyak kok, cuma sedikit. Misalnya perintahnya su menjadi sudo, misalnya apt-get menjadi get install misalnya. Jadi tidak semua sama, tapi perbedaannya nggak banyak kok teman-teman, hanya sedikit. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam root, saya ketikkan su, enter, atau langsung kamu ketik di sini root juga bisa, langsung kamu ketik root bisa, ketik su bisa, silahkan. Nah, sekarang saya ketik su, enter. Pelajarannya ribet amat sih, Bu. Ya memang ribet kalau kalian tidak memperhatikan dengan seksama, tidak menyimak dengan benar, maka kalian tidak akan bisa. Sama kamu belajar program, kalau tidak disimak, tidak tahu dasarnya, kalian tidak akan mengerti, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam root, saya ketikkan su, di sini minta password. Bu, kok minta password? Begini teman-teman, pada saat kalian menginstal instalasi pertama Linux, itu kan di situ diminta untuk memasukkan memasukkan password user dan juga root. Atau saya bukakan ininya dulu, presentasinya kemarin, atau kalian buka di bukumu, buka buku paketmu, di situ ada cara instalasinya, daripada ibu bukakan lagi presentasinya, nanti numpuk jadinya lemot. Buka bukumu teman-teman, di dalam buku paketmu sudah diambil buku paketnya. Abdurrahman, halo Abdurrahman, halo. Ini sebenarnya sinyal ibu yang nggak lancar atau kalian yang nggak ada ya? Dava? Halo Dava? Ya, Bu. Ya. Sudah diambil bukunya? Ya. Sudah diambil? Imam? Halo Imam? Mam? Sudah. Faris? Halo Iya, Faris? Bu, ya, Bu. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Sudah. Ridwan? Halo Ridwan? Ridwan? Ya, Bu. Sudah dilihat bukunya? Udah, Bu. Sudah. Oke, baik teman-teman. Silakan dibuka buku paketmu halaman halaman 30. Sudah dibuka? Ini sama seperti video tutorial yang kemarin Ibu share di GCR kalian masing-masing. Itu di bukumu sama. Coba kamu perhatikan bukumu halaman 30 paling atas. Di situ pada saat kalian instalasi pertama, dia meminta untuk memasukkan password root password. Ada kan tulisannya?
Halo Ada, Bu. teman-teman. Oke. Ada, Bu. Ada yang namanya root password. Root password itu digunakan pada saat kita nanti login seperti ini, teman-teman. Seperti yang sekarang Ibu praktekkan. Jadi kita sekarang posisinya di user. Untuk bisa masuk ke dalam root, kita harus ketikkan su. Karena itu perintahnya hukum mati, teman-teman. Bisa nggak, Bu, saya rubah? Nggak bisa, karena itu sudah menjadi bawaan. Jadi untuk masuk ke dalam root harus ketikkan su. Nah, setelah su kita enter. Setelah enter, masukkan password. Di dalam bukumu itu ada root password. Nah, ada re-enter password to verifikasinya. Nah, di situ digunakan untuk confirmnya pada saat kalian memasukkan password di dalam root. Bu, passwordnya apa? Bebas. Misalnya passwordnya kamu kasih namanya, Bu, saya mau password saya masukin namanya Fahmi misalnya. Silahkan, is okay, no problem. Misalnya, Bu, namanya Faris, silahkan. Yang tahu hanya kalian. Yang tahu hanya kalian. Kenapa yang tahu hanya kalian? Supaya pada saat kita login seperti ini, itu kalian tidak lupa dan kalian bisa masuk untuk ke dalam rootnya. Sama kayak kalian membuat email. Kalau kalian emailnya lupa passwordnya, berarti kalian tidak bisa apa, Bang? Halo? Login, Bu. Tidak bisa apa, Login. Randy? Oke, tidak bisa login. Jadi kalau kita misalnya rootnya kita tidak tahu namanya, berarti kita tidak bisa login. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham. Oke, saya masukkan sekarang passwordnya. Bu, passwordnya apa? Rahasia. Oke, nah sekarang saya sudah masuk ke dalam root. Nah, sekarang saya tanya sama Kelvin. Kelvin, halo. Ya, Bu. Apa bedanya saya posisi di user dengan di root? Kan sudah saya praktekkan nih. Bedanya. Bedanya di mana? Tadi apa, Bu? Nggak disimak ya. Apa perbedaan antara saya posisi di user dengan di root? User itu Perbedaannya di mana? Ini sudah masih saya tampilkan presentasi saya loh, Bang. Kamu masih bisa melihatnya. Perbedaannya masih bisa dilihat. Presentasinya bisa diperhatikan kan? Azalia Zahra. Kamu lihat presentasi saya enggak, Kak? Lihat, Bu. Lihat, Kak. Di unmute, Kak. Di unmute aja, jangan di mute, di unmute. Dibuka mute-nya. Oke, Azalia. Kamu bisa lihat presentasi saya tidak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Apa bedanya kamu posisi di user dengan di root? User itu pengguna, Bu. Saya mau tunjukin teman-teman pakai mouse, cuma mouse saya tidak masuk ke dalam softwarenya. Karena apa? Karena kita basisnya CLI, jadi mouse-nya tidak bisa digerakkan. Saya hanya bisa menunjukkan saja presentasinya. Kalau misalnya saya posisinya di user, berarti tandanya adalah apa, teman-teman? Tandanya apa, tandanya teman-teman? Tandanya adalah tanda dolar itu loh, teman-teman, yang S yang di atas ini loh, Debian @Debian, kan ada tanda S. Ya nggak bisa dilihat, saya nggak bisa gerakin kursor, teman-teman. Yang ada di sini loh, yang ada di dalam sini. Ini perbedaannya, saya tidak bisa menunjukkan dengan menggerakkan mouse. Debian @Debian, terus di sampingnya ada tanda S dolar. Kelihatan kan, Afik? Hai Afik. Afik, mana nih orangnya? Ya, Bu. Kamu lihat nggak, Bang, presentasi yang Ibu sampaikan ke kalian ini? Dilihat nggak? Lihat, Bu. Oke. Perbedaannya di mana, Bang? Perbedaannya di mana? Saya nggak mau mengganti materi sebelum kalian paham dulu, diperhatikan dulu. Perbedaannya di mana antara root dengan user? Root. Di mana, Bang, perbedaannya? Di mana perbedaannya?
Tadi Randy belum dijawab. Halo Randy, sudah ketemu jawabannya. Di review Bu bukan? Di mana Bang perbedaannya? Antara root dengan user bedanya di mana? Ya Allah, teman-teman. Ini presentasi loh Bang, udah saya lihatin sama kalian supaya kalian lebih mengerti. Dan Ibu tidak menggunakan presentasi ini menggunakan YouTube atau dibikin dengan PowerPoint. Saya langsung mempraktekannya di depan kalian nih. Presentasinya juga saya lihatin ke kalian. Tetap nggak bisa dipahami, ya Allah ya Rob. Teman-teman, baca dari atas sampai ke bawah. Siapa nih yang saya baca? Abdurrahman. Halo, selamat pagi Abdurrahman. Ya, pagi. Dibaca dari Debian, login, Debian, password dan lain sebagainya. Baca dari atas sampai bawah. Yang layar hitamnya itu Bu, tulisannya nggak kelihatan. Yang Kecil. layar hitamnya tulisannya nggak kelihatan. Yang mana? Yang Kecil, mana ya. yang nggak kelihatan? Saya nggak gerak Bu persentasenya. Nggak kelihatan, siapa yang nggak kelihatan? Yang review Bu. Yang preview Bu. Review. Yang preview Bu. Review. Reviewnya nggak Bu. Kecil kelihatan. banget. Coba sebentar. Kelihatan Bu, kecil banget. Reviewnya nggak kelihatan. Dia punya saya nggak gerak Bu persentasenya. Kalau nggak gerak, saya apa kalian ya yang ini ya? Masa sih nggak gerak? Coba Azalia, Iya Bu, kamu kelihatan nggak Kak presentasinya? reviewnya nggak masuk Bu, maksudnya nggak gerak. Yang mana yang nggak gerak Kak? Yang Debian running atau apa? Enggak, ini yang awal Bu, yang ada Debian 1, Debian ada new di Oke, settingnya. saya ulang. Sebentar, saya ulang lagi. Saya ulang, bentar. Saya ulang ya. Saya ulang teman-teman, biar kamu kelihatan. Saya ulang biar kamu kelihatan, sebentar. Apa jaringannya ya? Oke, saya ulang presentasinya. Baik, kalau tidak kelihatan kalian sampaikan ke Ibu bahwa presentasi saya tidak kelihatan ya teman-teman. Saya ulang presentasinya. Kelihatankah? Kelihatan Enggak, Bu. teman-teman? Ya, kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan, oke, siap. Kalau kelihatan, saya akan memulainya. Kelihatan semuanya? Teman-teman, kelihatan semua? Oke, baik. Kelihatan. Oke, jadi yang sudah saya install penuh kemarin, saya berikan nama identitasnya adalah Debian 1. Ini fungsinya hanya untuk membedakan atau menamai identitas Linux yang kita install saja. Bu, bolehkah saya menginstalnya dengan nama kita masing-masing? Misalnya Kelvin, Abdurrahman, Dava, Imam, Ridwan, Afik, Faris, silakan, is okay, no problem. Ya, jadi silakan kalian menggunakan apa saja, tidak harus mengikuti Ibu dengan nama Debian 1, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian memberikan nama kalian masing-masing, silakan. Nah, Debian 1 ini yang sudah lengkap kemarin instalasinya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, lalu kita buka Linuxnya ini, Debian 1, enter atau double klik. Bebas, mau double klik boleh, mau enter boleh, silakan. Nah, setelah itu kita buka. Kita buka. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Sebentar, masih proses. Nah, ini adalah tampilan Linux yang pertama kali kita buka. Sedang loading, kita tunggu.
Nah, ini adalah tampilan Linux yang pertama kali kita buka. Dia masuknya di dalam user. Ini Debian login, dia meminta login pada saat kita instalasi pertama. Nama user atau passwordnya silahkan silahkan kalian masukkan. Nah, ini saya masukkan pada saat login. Bu, untuk mengetahui itu, sorry teman-teman, boleh kita masukkan Debian atau kita langsung masuk ke dalam root. Saya mulai dari user dulu biar kalian bisa mengetahuinya. Nah, passwordnya saya masuk. Nah, posisi saya sekarang ada di user. Ya, posisi saya sekarang ada di user. Nah, user ini sekarang adalah bedanya atau tandanya ya. Bedanya adalah atau tandanya adalah dolar. Kalian bisa melihat tulisan S dolar? Bisa dilihat? Bisa dilihat teman-teman? Kekecilan. Kekecilan. Bu, bisa diperbesar nggak, Bu? Coba saya perbesar. Kalau software tidak bisa diperbesar, Bang. Tampilannya ya memang segini. Bisa dilihat? Enggak, Bu. Tapi-nya ngeblur, Bu. Kalau di itu. Ngeblur, Bu. Di zoom. Kalau di zoom ngeblur. Oh, kalau di zoom ngeblur. Kelihatankah? Kurang, Bu. Kalau bukan presentasi, Bang. Kalau bukan presentasi, kalau di PowerPoint kan kita bisa bisa perbesar ya. Di slideshow namanya. Slideshow itu diperbesar. Tapi kan Ibu ini tidak presentasi. Saya mempraktekannya langsung di softwarenya. Jadi saya tidak bisa memperbesar tulisannya. Tidak bisa dilihat ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Buram. Buram ya. Ya udah, nanti gini aja. Nanti saya share di GCR materinya biar kalian bisa ulang untuk melihatnya ya. Nah, Debian ini teman-teman, kita posisinya saya sekarang ada di posisi user. Tanda user adalah $. Nah, setelah itu kalau saya mau masuk ke dalam root, maka saya ketikkan su supaya saya masuk ke root. Nah, habis saya masuk su, ketikkan passwordnya. Nah, setelah saya masukkan passwordnya, dia berubah menjadi tampilan hashtag. Kalau kita di root tampilannya hashtag, tapi kalau kita di user tampilannya adalah $. Nah, setelah ini teman-teman silakan kalian eksekusi apapun yang ada di PC atau software yang sekarang kita buka. Nah, awal kerja kita seperti tadi juga, kirain Bu Wulan ngajar di tempatmu tadi, maaf. Tapi tidak apa-apa, pasti Bu Wulan juga sudah menyinggung masalah ini. Apapun yang kita lakukan untuk membuat jaringan, langkah awal yang harus kita miliki adalah setting IP address. Kenapa setting IP address? IP address itu adalah ibarat kata kita nge-pack sebuah paket, nanti yang akan kalian kirim harus ada nama dan juga alamat lengkap. Nah, kalau kalian tidak memiliki alamat lengkap untuk kalian kirimkan paket data itu, ya dia kemana, arah tujuannya nggak jelas. Seperti itu teman-teman. Makanya pelajaran awal kalian adalah harus mengetahui IP address dulu. Pasti pada saat kalian kelas 10, kalian sudah belajar banyak mengenai tentang IP address ya. IP address itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dia statik, yang kedua adalah dinamik ya. Setting IP address statik itu berarti kita harus men-setting secara manual. Jadi kita ketik sendiri di kliennya. Tetapi kalau kita menggunakan DHCP atau Dynamic Control Host Configuration, berarti kita settingannya tidak usah disetting. Klien akan mendapatkan IP secara otomatis. Contohnya pada saat kalian nebeng atau kalian mau akses jaringan internet dengan menggunakan jaringan WiFi, itu kan secara otomatis kalian sudah mendapatkan koneksi internet, iya nggak? Iya, Bu. Teman-teman. Nah, itu adalah settingannya dengan menggunakan DHCP. Siapa yang men-setting DHCP? Yang men-setting adalah servernya.
server di setting DHCP, klien tinggal mengakses karena sudah dibagi dari server. Nah, kalian posisinya tidak hanya sebagai klien saja yang hanya bisanya mengakses, tapi kalian juga harus bisa mengkonfigurasi bagaimana supaya klien itu bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya, Randy. Iya, Bu. IP address itu dibagi menjadi berapa? IP address dibagi menjadi berapa? 2. Oke. IP address kok dibagi menjadi pertanyaan Ibu salah. Kelas IP address dibagi menjadi berapa? Kelas 10 pasti sudah dipelajari mengenai tentang kelas IP address. Itu dasarnya, teman-teman. Dasarnya itu. Randy, kelas IP address dibagi berapa? Menjadi 5. Jadi berapa, Ridwan? 5, Bu. Sebutkan, Bang. A, B, C, D, E. Oke, mantap. Terima kasih, Ridwan. Jadi kelas IP address itu dibagi menjadi 5, A, B, C, dan E. Yang biasa kita pakai biasanya sampai C. Ya. Kelas A biasanya digunakan untuk berskala besar. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar dia menggunakan kelas A. Nah, yang biasa kita pakai sehari-hari kita menggunakan kelas B. Kelas C, bukan B, kelas C. Kelas C itu untuk jaringan-jaringan kecil, kayak misalnya satu lab, terus kita gunakan untuk pribadi seperti ini, itu biasanya kita menggunakan kelas C. Nanti untuk IP address, ya nggak apa-apa sih, nanti Ibu bantu untuk menjelaskannya kembali. Cara perhitungannya seperti apa, itu hampir sama kayak kalian belajar sama Bu Wulan yang, kalau nggak salah kalian pernah belajar mengenai tentang bilangan biner, desimal, oktal, seperti itu. Nah, itu cara pembuatan IP address. Kita harus mengetahui bilangan-bilangan itu dulu. Ya, pada saat kalian kelas 10 saya yakin kalian juga sudah pernah dipelajari, mungkin lupa, ya kan? Orang materi Ibu yang sudah saya share di GCR saja tidak kamu lihat, apalagi yang kelas 10 mana ingat, Bu. Ya enggak? Teman-teman, Ibu mohon banget deh jangan menjadi generasi rebahan. Kalian sedikit untuk berkreasi gitu loh. Walaupun kalian jadi gini teman-teman. Untuk saat zaman sekarang ini yang tertinggal, yang malas ya tertinggal jauh. Yang rajin, yang pintar semakin pintar. Yang bodoh semakin bodoh. Yang malas semakin malas. Tambahlah kamu cuma rebahan terus di tempat tidur, kapan pinternya? Seperti itu teman-teman. Oke, untuk setting IP address, Bu Wulan ngajarin IP address, Bu Ami ngajarin IP address, Pak Zaki IP address. Karena IP address ini adalah kata kunci kita membuat jaringan, teman-teman. Kalau Ibu nanti setting IP addressnya di Linux, kita menggunakan bahasa sintak. Kalau Bu Wulan, Pak Zaki nanti setting IP addressnya Bu Wulan nanti pakai mikrotik. Jadi walaupun sama-sama setting IP address, tapi langkahnya beda. Seperti itu. Kalau Ibu nanti servernya menggunakan Linux, kliennya menggunakan Windows. Yang akses pakai klien Windows, yang server konfigurasinya menggunakan Linux. Jadi dua-duanya harus balance. Paham? Saya ngulang sedikit. Ini saya presentasikan lagi. Saya keluar dulu ya teman-teman. Saya close ya. Nanti saya kirim ulang materinya untuk hari ini di GCR kalian biar kalian nanti bisa memahaminya. Nah, ini adalah cara setting IP address di Windows. Ini saya kasih tahu. Boleh kalian klik di sini yang gambar ini adalah network area connection. Boleh disetting di sini, boleh kalian cari di sini network connection-nya, di sini kamu ketik juga boleh. Untuk lebih gampangnya saya klik di sini, klik kanan, klik open network and internet setting. Kelihatan nggak? Halo? Enggak, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bang? Enggak. Ini saya nge-lag ya. Kelihatan nggak, Bang? Belum, Bu. Belum kelihatan. Iya.
Kelihatan nggak? Belum, Bu. Presentasinya mati, Bu. Oh, presentasinya mati. Coba saya ulang lagi. Kalau tidak nanti saya share deh Bang, saya share di saya share di GCR-nya biar kalian memahami. Ini sebentar Bang, sedang proses. Nah, ini adalah cara setting IP address itu di Windows. Nanti pada saat posisimu sebagai klien, IP address kalau misalnya di dalam server dia tidak menggunakan DHCP, maka klien itu juga harus disetting IP address-nya. Nah, di sini kita menggunakan network internet adapter setting. Nah, change adapter option. Klik di sini. Kelihatan nggak Bang? Belum, Bu. Belum ada. Ini juga laptop ibu nge-lag. Aduh. Nah, setelah itu teman-teman, kita setting untuk di kliennya dari local area connection, misalnya kita menggunakan jaringan kabel. Setelah itu klik properties. Kita tunggu. Setelah itu kita pilih yang internet protokol versi 4. Habis itu klik properties. Nah, kalau kita menggunakan DHCP teman-teman, berarti di dalam klien yang kita setting adalah use the following IP address. Yang kita pilih adalah obtain an IP address automatic. Ini yang di dalam klien. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan setting secara manual, kita pilihnya adalah use the following IP address. Setelah itu kita masukkan IP address yang kita sudah buat di server, kita harus menyamakan. Misalnya saya buat IP-nya 192.168. Misalkan IP address yang ada di server itu 3, berarti klien harus mengikuti 3 karena ada dalam satu alamat. Tapi yang di terakhir itu saya umpamakan adalah nomor rumah. Kalau nomor rumah teman-teman nggak boleh sama. Misalnya servernya 4, di dalam kliennya ini ditulis misalkan 5 atau 6 atau 7. Yang penting jangan tabrakan ya teman-teman. Default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, DNS servernya ini kita setting juga. Baik, kalau sudah kita oke, ini di dalam klien sudah kita setting IP-nya. Ini adalah cara setting di dalam Microsoft Windows. Kalau nanti cara setting di Linux akan Ibu lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu minggu besok hari Jumat. Ya, teman-teman, pada hari Jumat nanti saya akan praktekkan mengenai tentang setting IP address di Linux. Tadi yang kita setting barusan adalah cara setting IP address
di Windows ya. Kliennya harus kita setting. Jadi server kita setting, klien juga harus kita setting kalau kita menggunakan IP-nya adalah statik. Baik teman-teman, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan di open mood dan juga open cam semuanya. Open mood dan open cam silakan ditanyakan Bang. Yang kamu gak paham, yang kamu gak ngerti semuanya. Abdurrahman Aziz, ada yang mau ditanyakan Bang? Cukup, Bu. Cukup. Randy, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Materi hari ini teman-teman, nanti saya share di GCR supaya kalian tahu tadi pertemuan kita hari ini adalah setelah kita materinya adalah mengenai tentang perintah dasar di Linux ya. Perintah dasar di Linux itu maksudnya begini teman-teman. Setelah kita instalasi Linux itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu adalah yang tadi Ibu tampilkan adalah terminal yang di Linux. Nah, kegiatan kita hari ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara user dengan root yang tadi sudah kita presentasikan. Mungkin kalian katanya tadi lihatnya Bu, presentasinya kecil, samar-samar. Nanti saya kirim ulang di GCR biar kalian melihat atau tampilannya bisa kalian lihat dengan jelas. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Ada. Semua open cam Bang, semuanya open cam, open mood. Di Kelvin, Faris open cam Bang, open cam. Baik teman-teman, kalau tidak ada, kayaknya jaringan Ibu agak macet-macet ya teman-teman. Minggu depan materi kita mengenai tentang setting IP address di Linux ya. Sebelum kalian belajar, siapkan buku paket, seragam sudah dipakai, dan juga kalian sudah standby, sudah siap ya minggu depan. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Semoga kalian bisa menerima materi yang Ibu kasih. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.